kepada Kristus, semua orang hidup di bawah hukum Taurat, ya kan? Mau selamat? Kamu belum percaya pada Tuhan Yesus atau tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, silakan pakai caramu sendiri. Silakan kamu melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna, bukan? Kalau kamu bisa melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna, silakan masuk surga. Misalnya, jangan menyembah ilah lain. Jangan itu membuat patung-patung berhala. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kuduskanlah hari Sabat misalnya. Kemudian hormatilah ayah ibumu. Jangan berzinah misalnya. Jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini akan milik orang lain. Apakah kita sudah sempurna bisa melakukan ini semua? Walaupun umpamanya dari sekarang sampai mati kita sempurna melakukan itu, bagaimana dari sekarang sampai sebelumnya? Kita sudah jatuh di sana, bukan? Tetapi untuk orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, dia tidak perlu lagi berada di bawah hukum Taurat itu. Hukum Taurat tidak lagi berkuasa atas dia. Sekarang dia dibebaskan dari hukum Taurat, karena kita sudah memiliki Kristus, kegenapan dari hukum Taurat. Kristuslah kegenapan hukum Taurat. Karena saya menerima dia, maka dialah kebenaran saya sekarang. Saya tidak usah melakukan hukum Taurat itu sendiri. Kristus sudah melakukannya untuk saya. Dan karena saya sudah menerima dia, saya percaya kepada dia, maka dialah kebenaran saya. Jadi, misalnya, iblis bertanya kepada saya, "Hai Cahya, bagaimana kamu bisa bermimpi mau masuk surga? Apakah engkau sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna?" Saya akan bilang, iya. Oleh Kristus. Dia yang melakukannya. Dia telah melakukannya dengan sempurna. Segala hukum Taurat bagi saya. Karena dia telah saya terima sebagai juru selamat saya. Dia yang menggantikan saya untuk melakukannya. Kristus tidak hanya menggantikan saya untuk mati di kayu salib, menanggung segala hukuman dosa saya. Dia juga yang mewakili saya untuk melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Dengan kata lain, dia yang menjadi kebenaran saya. Enak ya? Orang percaya pada Tuhan Yesus? Memang demikian. Itu namanya anugerah. Enak sekali. Sampai itu saya sendiri sering heran, mengapa banyak orang terlalu bodoh, begitu bodoh, ngotot menolak anugerah yang Allah tawarkan ini. Anugerah yang sangat apa itu? Ya, ibaratnya itu bagaimana kalau ada satu konglomerat menawarkan uang ribuan juta kepada saudara dan saudara tolak, tidak mau, karena tidak percaya. Ya, masa dia mau kasih saya uang itu? Padahal dia betul-betul mau kasih. Ini kan satu kebodohan besar ya. Sama dengan ini. Keselamatan itu jauh lebih berharga daripada uang berjuta-juta rupiah. Dan Allah sekarang sedang menawarkannya. Sedang. Nanti tidak. Nanti akan ada waktunya di tawaran ini diakhiri. Mumpung sekarang masih dibuka tawaran ini, kesempatan ini, mari sekarang kita terima. Jangan bodoh. Ada orang yang tidak mau menerima tawaran anugerah keselamatan Allah karena merasa, wah itu terlalu gampang, terlalu enak. Memang iya. Ya? Memang iya. Tapi kalau saudara tidak mau yang enak, yang gampang, oleh Allah ditawari yang enak, yang gampang tidak mau, ya oke. Nanti terimalah yang tidak enak dan yang sulit, yaitu neraka. Kan ditawari surga tidak mau, ya terimalah neraka nanti. Dibebaskan dari hukum Taurat. Ayatnya Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 4 dan ayat 6. Ayat 4 dan ayat 6. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ayat 7. Ayat 6 ya. Maaf. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari apa? Hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jelas ini? Puji Tuhan untuk orang-orang yang percaya, karena dia dibebaskan dari hukum Taurat. Nomor 8, apa yang terjadi pada waktu seorang percaya kepada Kristus?
Pada saat seorang percaya Kristus, dia menjadi anak Allah. Dia mempunyai hak untuk menyebut dirinya sebagai anak Allah. Anak angkat, diangkat anak oleh Allah. Mana ayatnya itu? Yohanes 1 ayat 12. Siapa hafal? Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Indah sekali ya. Begitu percaya dalam nama Kristus, jadi anak Allah. Nah, mumpung ini masih belum ditutup kesempatan ini. Nah, itu satu aspek dalam penginjilan. Saudara bisa menawarkan kepada orang, saudara, kita semua orang yang berdosa adalah anak iblis. Karena kita melakukan kehendak, anak itu kan meniru bapaknya. Kita melakukan dan meniru kehendak iblis, yaitu dosa. Kita bisa berubah dari keadaan ini menjadi anak Allah, yaitu kita akan meniru dan melakukan yang benar. Caranya, percaya kepada Kristus. Pada waktu percaya, menjadi anak Allah. Nomor 9. Nomor 9 ini hampir sama. Itu dalam Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini maksudnya diangkat anak. Di kedudukan saya sekarang itu diletakkan sebagai anak. Diangkat anak. Roma 8 ayat 15. Efesus 1 ayat 5 juga. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi anak angkat, gitu ya. Yang ke-8 menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah itu hubungannya dengan kelahiran kembali, ya, dengan kelahiran kembali. Dengan Yohanes 3 ayat 1 sampai 7 itu. Itu hubungannya dengan kelahiran kembali, kita menjadi anak-anak Allah, menjadi hubungannya dengan ciptaan baru ya. Ciptaan baru, kita jadikan jadi ciptaan baru ya. Dilahirkan kembali. Tapi diangkat anak ini yang 9 ini tidak ada hubungannya dengan soal kelahiran kembali. Ini satu pengangkatan anak. Saudara, misalnya saudara sekarang diangkat anak oleh siapa itu? Satu orang, oleh satu orang kaya atau pejabat atau apa. Ya, ini kan tidak ada hubungannya dengan saudara dilahirkan oleh keluarga dia kan tidak itu. Saudara sudah besar ya, hanya ya diadopsi aja, diadopsi. Lantas yang ke-10, Yang 10 pada waktu seorang percaya kepada Kristus, dia diterima di dalam Kristus. Diterima oleh Allah di dalam Kristus. Nah ingat, kita tidak pernah diterima di luar Kristus, gitu ya. Kalau mau diterima oleh Allah, harus di dalam Kristus. Diterima. Kalau dulu kita ditolak karena dosa, karena tidak punya kebenaran, nah sekarang kita diterima oleh Allah di dalam Kristus. Misalnya dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, nah ini Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus kita diterima. Diterima itu dibenarkan, dikuduskan, disempurnakan, dipermuliakan, ya.